Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya mau membahas soal politik, tapi bukan politik yang praktis ya, tapi filosofinya sebenarnya. Kalau meskipun saya itu bukan politisi, cuman konsep politik yang kita pahami itu sebenarnya kan, kalau mengacu misalnya demokrasi itu mungkin kiblatnya kan ke Amerika sana ya. Jadi sekarang ini banyak terjadi konflik kepentingan. Baru-baru ini kan seorang menteri yang bingung memposisikan di sebuah acara apakah dia ini sebagai menteri atau sebagai ketua partai gitu. Apalagi kalau kabinet itu sendiri terdiri dari banyak ketua-ketua partai itu. Padahal sebenarnya jika seseorang itu sudah terpilih mengemban tugas negara, maka dia akan menjadi negarawan, yaitu dia menjadi milik semua warga negara sebenarnya. Ya, saya pernah menulis, nanti ini saya posting sini, tulisan saya tahun 2016 itu. 2014 lah. Tapi saya upload di Facebook saya tahun 2016. Itu sebenarnya tulisan di salah satu kolom di koran tempat saya bekerja dulu. Dia itu ditaruh di halaman 1, jadi di samping sebelah kanan gitu. Kalau kita baca koran tuh di sebelah kanannya gitu. Itu judulnya Presiden Semua Warga Negara. Jadi saya ingin mengulas itu sedikit. Jadi ketika seseorang itu mencalonkan diri menjadi legislatif maupun eksekutif, itu sebelum jadi memang dia milik partainya ya. Tapi setelah dia jadi, dia itu hakikatnya mewakili seluruh masyarakat di situ gitu. Misalnya anggota dewan, dia berangkat dari dapil 1 misalnya. Maka ketika dia terpilih atau orang-orang yang terpilih dari dapil itu, maka dia akan mewakili seluruh wilayah dapil itu tanpa terkecuali ya, bahkan mewakili orang-orang yang tidak memilih dia. Nah, sama juga di eksekutif ya, presiden, menteri gitu. Jadi saya mengutip dua cerita lah dari Amerika Serikat ya, yaitu cerita tentang boneka teddy bear itu. Jadi suatu hari itu Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt itu kan memenuhi undangan gubernur Mississippi untuk berburu beruang di sana. Waktu itu tahun 1900-an ya. Itu kan masih ya banyak budaya-budaya berburu seperti itu gitu ya. Terus kemudian untuk menyenangkan sang presiden ini, akhirnya angkatan perangnya Amerika itu ngikat seekor beruang di pohon gitu. Terus Pak Presiden disuruh nembak. Begitu dilihat ternyata beruangnya itu diikat, dia nggak jadi gitu. Terus akhirnya cerita itu dimuat di Washington Post, terus disertai kayak kartun gitu ya, kartun bentuknya boneka gitu. Terus ada seorang penjual kue permen gitu, namanya Morris Mitcom kalau nggak salah, Morris. Jadi Pak Morris ini begitu membaca surat kabar itu, wah ini bagus bonekanya di foto di kartunnya itu. Terus kemudian dia menulis surat ke Gedung Putih yang intinya, saya minta izin Pak Presiden untuk menggunakan nama Anda dan boneka di kartun itu untuk dijual oleh istri saya, karena istri saya itu pinter merajut boneka gitu. Nah kemudian dia ngirimkan surat lewat pos. Kemudian dalam suratnya dia meminta izin lah ke Presiden Theodore Roosevelt itu. Kemudian balasannya itu pendek aja, kata Presiden Theodore Roosevelt itu, saya pikir nama saya tidak begitu berharga dalam bisnis beruang, tapi Anda boleh saja menggunakannya, katanya. Kemudian boneka itulah dinamai dengan nama panggilan Bapak Presiden itu, Teddy. Theodore Roosevelt kan panggilannya Teddy bear akhirnya. Terus itu diletakkan di jendela tokonya dan laris, dan dari boneka kesayangan anak-anak sampai sekarang. Bahkan anak ketiga saya itu punya boneka Teddy bear yang kalau tiap mau tidur tuh dikelonin gitu.
Itu cerita pertama. Kemudian cerita kedua, nanti saya bahas di akhir cerita ini apa sih pesannya itu. Kemudian ada anak perempuan kecil yang tinggal di New York saat itu, dia berusia 11 tahun, namanya Grace Bedell. Nah, kemudian dia menulis surat pada salah seorang pria yang terkenal di Amerika Serikat waktu itu ya. Dalam suratnya dia meminta agar pria itu memelihara jenggotnya karena dia terlalu kurus gitu. Ya, biar lebih berwibawa. Terus kemudian dia meminta pria itu untuk memelihara jenggotnya. Nah, siapa sangka usulan si gadis kecil tadi ini direspon oleh pria itu, kemudian dipanjangkan. Nah, dan dia itu memang terlihat mencolok dibanding kandidat presiden lain waktu itu. Terus dia jadi presiden tahun 1860 itu. Terpilih setelah berulang kali gagal. Nah, pria itu namanya Abraham Lincoln. Nah, kemudian Abraham Lincoln itu sebagai rasa terima kasihnya dia mengunjungi kotanya Grace tuh di setahun setelah itu ya, tahun 1861 dia naik kereta ke sana. Terus begitu datang di stasiun, Grace sudah menunggu ya. Dan kemudian ketika turun dia langsung bilang, "Nah, Grace, lihat, aku mau membiarkan jenggotku ini tumbuh untuk kamu," katanya. Nah, dan banyak literatur referensi yang mengatakan bahwa gara-gara jenggot itu dia terpilih karena waktu itu dia lebih kelihatan mencolok dibandingkan kandidat-kandidat yang lain gitu kan. Nah, kisah itu mungkin kedua kisah itu sederhana, tapi mereka itu, para politisi itu bisa mendengar masyarakat itu tanpa dia tidak tidak menanyakan apa kamu partainya. Karena waktu itu kalau Pak Abraham Lincoln kan Partai Republik ya, kalau Pak Teddy itu saya belum tahu, nanti coba saya lihat di Wikipedia. Nah, dia bisa mendengar, terus mendengarkan keluhan masyarakat, usulan masyarakat, dan sebenarnya memang suara masyarakat itu memang harus benar-benar ditimbang, didengerin gitu. Nah, salah satu upaya untuk agar terhindar dari konflik of interest itu ya, konflik kepentingan itu ya, dia harus meyakini bahwa ketika saya itu terpilih menjadi eksekutif ataupun legislatif, saya itu sudah bukan lagi milik partai saya, milik golongan saya, tapi saya mewakili seluruh masyarakat yang memilih saya. Nah, masa politisi sekaliber yang hebat-hebat itu kalah dengan misalnya seorang kades yang pernah saya kasih saran, saya kasih tulisan saya itu di WA-nya, ini silahkan dibaca. Setelah dibaca, begitu terpilih jadi kades, dia datangi justru di daerah dusun atau RT atau bagian yang nggak memilih dia, dan kemudian dia membangun sumur di situ karena bertahun-tahun mereka mandi di sungai, minum di sungai. Mereka akhirnya, "Loh, Pak, nggak salah kok sampean bangunnya di sini gitu. Kami itu kan, Bapak tahu, kami ini tuh bahkan hampir nggak ada yang milih sampean gitu." Nah, dia jawabannya yang nirukan apa yang pernah saya tulis itu. Setelah saya terpilih jadi kades, saya itu bukan lagi milik orang-orang yang memilih saya juga kadesnya orang yang tidak memilih saya, karena secara regulasi, secara aturan, saya sekarang adalah kades di desa ini. Dan itu luar biasa dampaknya. Nah, sekarang kan kita perlu yang seperti itu. Nah, di kondisi yang seperti saat ini ya. Nah, mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.